pembelajaran di materi selanjutnya. Silakan Ketua kelas Mas Nasihin biasa pimpin doa. Maju dulu, siap. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ahmad Almi, Ayo. Alfi, Lailatul, Alicia, Amirna, Bayu, Khairotunisa, Resti, Vina, Asihin, Tempo. Ulum. Berangkat semua ya. Semangat nggak kalian? Semangat. Alhamdulillah. Langsung saja. Kita mau membahas apa? Kita hari ini mau membahas ikatan kovalen. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Membahas tentang ikatan ionik. Iya. Apa itu ikatan ionik? Ikatan yang terjadi pada golongan 4. Iya, kurang dari 4 ikatan ionik. Kalau kovalen yang akan kita bahas hari ini pada golongan di atas 4 atau sama dengan 4. Nah, kalian bisa menyaksikan PPT di depan. Tujuan kita mempelajari hari ini itu apa? Saya bacakan dulu ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 1. Menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis kepolaran senyawa kovalen berdasarkan keelektronegatifan. Kemudian mengintegrasikan kepolaran senyawa kovalen melalui percobaan virtual lab. Tujuan peserta didik hari ini apa? Peserta didik dapat menganalisis dan mengintegrasikan kepolaran senyawa kovalen melalui penerapan PBL dengan tepat. Teknik penilaiannya, nanti Ibu akan mengambil 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dari tugas terstruktur, keterampilannya dari observasi saat kalian diskusi dan presentasi. Kemudian aspek sikapnya dari observasi saat pembelajaran. Skenario pembelajarannya yaitu nanti Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian Ibu membagi LKPD di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mengamati video yang sudah Ibu berikan di grup tadi ya. Kemudian kalian berdiskusi dan presentasi. Nah, kita langsung saja lihat. Yang kalian lihat apa itu? Air dalam gelas. Air dan apa itu? Air dan minyak. Yang terlintas di pikiran kalian apa? Oh, air dan minyak. Apa? Yang ada dalam pikiran kalian apa? Iya, kenapa minyak dan air tidak bisa bercampur? Karena sifat molekulnya yang berbeda. Iya, betul. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya. Jadi kalian kan sudah tahu nih, kenapa sih minyak tidak bisa bercampur sama air. Nanti itu ada alasannya. Nah, ini Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti kalian menyaksikan video dan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Begitu ya? Iya. Ya. Ibu bagi dulu. Kelompok 1 ada Mbak Alfi, Jamiatus sama Khairotunisa. Kelompok 4 ada Alicia, ada Bayu, ada Resti, dan Ulum ya. Iya. Satu yang belum dipanggil siapa? Siapa? Ahmad Almi. Kelompok 4 ya. Oke, sekarang kalian bisa bersama kelompok kalian masing-masing, tapi ingat masih tetap jaga jarak. Silakan.
dibuka videonya yang sudah Ibu bagi link tadi di grup WA. Kalian buka, nanti Ibu akan terangkan cara kalian uji kepolaran suatu senyawa di virtual. Video yang di YouTube Bu. Virtual. Kemudian kalian amati dan kalian diskusikan sesuai dengan LKPD yang ada di sini yang sudah Ibu bagi. Jadi kalau kalian mau menguji air, nanti kalian lihat di situ airnya. Kalau mau menguji kloroform, tinggal ditulis, kemudian rumus kimianya ditulis. Kalian uji kelarutan atau uji pembelokan, kalian bisa dilihat di situ. Ya. Ini udah sih. Berarti kloroform tulis dulu. Kemudian sudah diskusinya? Sekarang waktunya presentasi ya. Ya Bu, silakan untuk kelompok 3 dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyawa air, rumus kimia H2O. Saat uji kelarutan, air larut. Saat uji pembelokan, air belok. Jadi kesimpulan dari senyawa air adalah polar. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Breaking sebentar ya. Silakan kalian berdiri sebentar biar tidak kantuk. Kita mulai dari ulung. 1 2, 3. Sudah semangat? Berarti juaranya siapa Mbak? Ya, ini juara tidak konsentrasi hari ini. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Alifa dari kelompok 4. Silakan untuk hasil diskusinya Mbak dibacakan. Aku bata penggaris polietilena atau kaca bila digosok dapat menarik potongan kecil kertas yang didekatkan. Menurut kami karena dalam penggaris terdapat elektron. Iya. Menurut kelompok 4, karena di dalam penggaris itu ada elektronnya. Silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi. Nah, kelompok berapa Mbak? 3. Kelompok 3 silakan dibacakan hasil diskusinya. Karena adanya muatan listrik, apa itu muatan listrik? Itu mendapatkan muatan listrik. Nah, karena muatan listrik itulah sisir atau penghalis plastik, jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut listrik statis. Iya, itu menurut kelompok 3 karena ada listriknya, muatan listrik. Jadi dalam penggaris ada muatan listrik. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Karena dalam penggaris mengandung elektron yang sudah digosok. Lalu di saat penggaris dipertemukan dengan potongan kertas yang awalnya elektron berada di paling depan dibandingkan proton. Di saat mereka dipertemukan, elektron potongan kertas mundur. Lalu proton akhirnya bertemu dengan elektron penggaris. Maka peristiwa ini di potongan kertas dapat tertarik oleh penggaris. Iya, itu menurut kelompok 2. Sudah jelas ya? Ya, kita beri applause buat kelompok 4. Silakan duduk, Mas Mbak. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan ya materi pada pagi hari ini. Jadi menguji polar dan non polar
pada larutan kovalen. Ada dua uji yang dilakukan. Yang pertama uji pembelokan, kemudian yang kedua uji kelarutan. Uji pembelokan, jadi misalkan di sini saya punya larutan air, kemudian saya alirkan ke sini. Di sini saya punya mistar yang sudah bermuatan, yang sebelumnya sudah digosok. Pada saat cairan ini keluar atau larutan ini keluar dan mistar ini didekatkan pada larutan tersebut, nanti kita akan melihat dia akan menjauh, mendekat, atau lurus. Kalau kita melihat cairannya keluar ini menjauh atau mendekati mistar, berarti tergolong polar. Jadi jika larutan tersebut menjauh atau mendekati mistar ya, maka larutan tersebut sudah paham ya? Jadi kesimpulan kenapa misalkan di sini contohnya air saat didekatkan dengan mistar itu akan dibelokkan karena dalam mistar tersebut itu terdapat apa tadi? Elektron. Jadi awalnya penggaris itu sebelum digosok itu netral. Ya. Sebelum digosok netral. Tapi pada saat kita menggosoknya pada rambut atau pada kainbol, penggaris yang tadinya netral kemudian digosok, dia akan teraliri listrik sehingga pada saat ditempelkan dia akan menarik karena ada elektronnya. Jadi kalau elektron penggarisnya negatif, kemudian kertas atau rambutnya itu positif, otomatis dia akan ketarik kan? Ya. Kayak magnet, kalau dia berbeda kutubnya pasti dia akan tarik-menarik kayak begitu. Jadi pada saat air kalian alirkan, kemudian ada penggaris yang kalian gosokkan dulu, kemudian didekatkan, pasti air ini akan berbelok ikuti si penggarisnya kayak gitu. Karena apa? Karena itu tadi penggarisnya ada muatannya. Yang selanjutnya tadi kenapa minyak Bu dan air tidak bisa bersatu? Karena itu tadi minyak itu kan termasuk non polar, sedangkan air termasuk polar. Non polar sama polar itu tidak bisa bersatu. Kalau kalian punya satu gelas air putih kemudian dicampurkan minyak seberapapun tidak akan bisa. Karena yang satu non polar, yang satu tidak punya kutub. Tidak bisa kalau di sini punya positif dan negatif, ini nggak punya kutub. Itu kesimpulan untuk hari ini. Untuk refleksi hari ini, Mas Ulung, saya mau tanya sama Mas Ulung. Yang sudah Mas Ulung pelajari itu apa, Mas Ulung? Perbedaan antara ikatan kovalen, polar dan non polar. Iya. Itu saja refleksi kita hari ini. Nanti ada tugas terstruktur yang perlu kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Setelah tugas terstruktur dikerjakan nanti dikumpulkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang stoikiometri. Lupa saya. Nanti kalian bisa pelajari, nanti Ibu set bahan ajarnya untuk kalian pelajari sehingga kalian bisa ada pemahaman tentang stoikiometri gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.